Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Suruni Ratnasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A Malam, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasila. Saya selaku moderator dari kelompok kami yang beranggotakan Aulia Rahmatul Syadiah, Ayu Arianti, Indah Permatasari, Nurani, dan Zahra Dini Lestari. Di sini kami akan membuat video presentasi guna untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi yang diampu oleh Bapak Mahatma SAK MPD. Nah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian atau definisi akuntansi adalah sebagai berikut. Secara garis besar, pengertian atau definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Definisi akuntansi juga sudah disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Yang selanjutnya ada definisi akuntansi menurut para ahli. Berbagai definisi serta pengertian akuntansi mewakili hal yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena para ahli yang mengemukakan mendalami bidang ilmu yang berbeda. Berikut beberapa definisi akuntansi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Warren DKK. Apa itu akuntansi? Secara umum, akuntansi atau accounting adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Yang kedua ada menurut Suparwoto L. Suparwoto menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengatur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan. Yang ketiga ada menurut Sumarsono SR. Menurut Sumarsono SR, definisi akuntansi atau accounting adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Yang terakhir, menurut S. Munawir. Menurut S. Munawir, akuntansi adalah sebuah seni daripada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dan setidak-tidaknya sebagai sifatnya keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan utang dan penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Yang selanjutnya ada proses dalam akuntansi. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa akuntansi adalah proses yang berkaitan dengan keuangan, apapun yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Prosesnya terdiri dari mencatat, meringkas, menganalisa, dan melaporkan data. Untuk yang pertama, mencatat. Proses pertama dan yang paling penting dalam proses akuntansi adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Proses ini kerap disebut sebagai pembukuan, yaitu mengenali transaksi dan memasukkannya ke dalam catatan. Di dalam akuntansi, biasanya pembukuan dilakukan untuk kepentingan pencatatan yang rinci dan menjadi laporan untuk menjadikan data sebagai laporan akhir keuangan. Yang kedua ada meringkas. Pada umumnya, data mentah adalah hasil pencatatan transaksi dan dianggap tidak terlalu penting. Data mentah ini tidak berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Namun, disinilah peran akuntan untuk menggunakan data mentah, membaginya menjadi beberapa kategori, dan menerjemahkannya. Jadi, proses yang biasa terjadi adalah mencatat transaksi lalu meringkasnya. Yang ketiga ada melaporkan. Setiap urusan yang terjadi di perusahaan adalah tanggung jawab manajemen. Setiap pemilik bisnis harus mengetahui berbagai operasi atau kegiatan yang terjadi di perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut menggunakan uang.
Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan menerima suatu laporan keuangan bagi perusahaan yang biasanya dikirimkan setiap bulanan. Sementara itu, ada juga laporan tahunan yang akan merangkum semua kinerja dalam perusahaan. Yang terakhir, ada menganalisa. Menganalisa adalah proses akhir yang penting dalam akuntansi. Setelah merekam dan meringkas, tentunya Anda harus menarik kesimpulan, di mana Anda bisa membandingkan penjualan, laba rugi, ekuitas, dan lainnya untuk menentukan serta menganalisa kerja dan mengambil keputusan. Dari banyaknya pengertian ilmu akuntansi, semuanya memiliki tujuan yang hampir sama, di mana setiap tujuannya adalah memberikan laporan akurat yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ayu Arianti. Untuk Kak Ayu Arianti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Arianti akan menjelaskan tentang akun atau perkiraan. Akun atau perkiraan. Akun adalah kegiatan usaha dalam suatu perusahaan. Setiap harinya terkadang sangat rumit dan kompleks, baik yang terkait dengan transaksi maupun aktivitas lainnya. Dan tentu jenis dan jumlahnya begitu banyak. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin banyak pula dan beragam pula transaksi yang terjadi. Untuk itu, supaya pencatatan setiap transaksi keuangan dapat dilakukan dengan mudah, perlu dibukukan menurut jenisnya masing-masing. Misalnya, setiap perusahaan menerima dan mengeluarkan uang diperlukan satu akun atau perkiraan yang disebut kas. Jadi, apa yang dimaksud dengan akun atau perkiraan? Akun atau perkiraan dalam bahasa Inggris disebut account adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat merubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Penggolongan akun berdasarkan sifatnya, akun dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu satu, ada akun real. Akun real merupakan akun yang dicatat dalam laporan neraca yang sifatnya permanen. Maksudnya, akun tersebut tetap berkelanjutan dari satu periode ke periode laporan berikutnya. Penggolongan akun real terdiri dari akun harta atau aset, kewajiban atau liabilitas, dan modal atau kapital. Harta atau aktiva atau aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang berguna pada waktu sekarang dan yang akan datang. Pengertian lainnya bahwa harta merupakan sumber-sumber ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Harta dikelompokkan sebagai berikut. Ada harta lancar atau current asset. Adalah harta yang tingkat kemudahan untuk dicairkan lebih tinggi. Artinya, harta tersebut dapat berubah kurang dari 1 tahun. Dapat juga diartikan, harta lancar merupakan aset yang mudah dijadikan uang. Contohnya yaitu harta lancar yaitu kas, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, investasi jangka pendek, persediaan, dan pendapat yang masih harus diterima. Ada harta investasi atau investasi jangka panjang. Adalah harta yang diinvestasikan atau penanaman modal dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun terhadap perusahaan lain. Contoh harta investasi yaitu investasi saham, sertifikat, deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, obligasi, dan investasi aktiva. Harta tetap berwujud atau tangible fixed asset adalah harta berwujud abstrak
yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha. Harta tetap berwujud memiliki sifat pemakaian relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Contohnya, seperti bangunan, peralatan, tanah, perabotan, dan kendaraan. Harta tetap tidak berwujud adalah harta yang tidak dapat dilihat wujud fisiknya, namun memiliki nilai ekonomis tinggi serta memperoleh hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Harta tetap tidak berwujud dilindungi oleh undang-undang, peraturan pemerintah seperti hak cipta, hak paten, hak monopoli, goodwill, dan merek. Selanjutnya ada harta lainnya. Adalah harta tetap perusahaan berupa simpanan yang belum digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti pembelian tanah untuk cadangan perusahaan yang akan dibangun sebagai cabang usaha. Yang kedua ada utang atau kewajiban atau disebut liabilitas. Merupakan kewajiban suatu perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Utang atau kewajiban muncul akibat adanya transaksi pada masa lampau. Utang atau kewajiban memiliki 2 kategori, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar atau utang jangka pendek disebut short term liability. Merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Seperti utang dagang, utang wesel, beban yang masih harus dibayar, persekot pendapatan atau disebut deferred revenue, dan pendapatan yang diterima di muka. Kewajiban jangka panjang atau biasa disebut long term liability merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun dengan pembayaran secara kredit maupun sekaligus, seperti utang obligasi, kredit investasi, dan hutang hipotek. Kewajiban lainnya atau biasa disebut other liabilities merupakan kewajiban yang tidak dapat diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, seperti utang kepada investor. Yang ketiga ada modal atau kapital. Merupakan sumber daya utama dalam membangun dan mengembangkan suatu perusahaan. Modal dapat bersumber dari pihak internal atau pemilik perusahaan, dan bersumber dari pihak eksternal atau dari investor. Modal tidak hanya berbentuk uang, namun juga berbentuk barang. Seperti untuk kegiatan operasional gedung, uang pemilik perusahaan, dan modal dari investor. Selanjutnya ada akun nominal. Akun nominal merupakan akun yang dicatat dalam laporan laba, rugi yang bersumber dari penghasilan dan juga beban-beban akibat transaksi suatu perusahaan. Akun nominal dapat dikelompokkan menjadi 2 akun, yaitu akun pendapatan atau income dan akun beban. Akun pendapatan atau income merupakan peningkatan aktiva yang timbul dari perolehan suatu perusahaan akibat adanya transaksi, sehingga mendatangkan keuntungan. Akun beban merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Berikutnya ada manfaat dari akun.
Manfaat akun adalah mempermudah proses pencatatan transaksi suatu perusahaan, juga sebagai pertimbangan pada setiap kebijakan perusahaan yang akan diputuskan. Tanpa adanya akun-akun, membuat transaksi yang digunakan untuk pembukuan laporan keuangan sangat berantakan, tidak tersusun rapi. Sehingga dengan adanya laporan keuangan yang disusun sedemikian rupa berdasarkan akun-akun, para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang terakhir, ada tujuan dari akun. Tujuan akun adalah untuk mencatat data yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam ilmu akuntansi, penggolongan akun dapat dilakukan untuk memenuhi 4 tujuan utama. Yang pertama, mengelompokkan transaksi berdasarkan tempatnya, seperti aktiva, beban, dan akun lainnya. Yang kedua, mengetahui sumber-sumber mengenai posisi keuangan, harta, dan laporan perubahan modal. Yang ketiga, sebagai media untuk melakukan pencatatan laporan neraca atau akun real dan laporan laba atau rugi yang disebut akun nominal. Yang keempat, memudahkan para pemakai laporan keuangan dalam memahami dan mengambil suatu keputusan untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani akan menjelaskan tentang jurnal. Pengertian jurnal umum dalam akuntansi. Secara etimologis, kata jurnal berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour, yang artinya hari. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Jadi, pengertian jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat sebuah transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Tujuan dibuatnya jurnal umum. Dengan adanya jurnal ini, maka kita dapat mengidentifikasi dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Di antaranya, identifikasi terhadap transaksi yang terjadi, penilaian terhadap transaksi, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Selain itu, membuat jurnal umum juga bertujuan untuk mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Selanjutnya ada prinsip dasar dalam membuat jurnal umum. Yang pertama, proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Misalnya memo, kwitansi, nota, invoice, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklasifikasikannya dalam jenis utang, harta, atau modal. Yang ketiga, menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang kelima, membuat catatan transaksi ke dalam general journal berdasarkan bukti transaksi yang ada. Selanjutnya ada fungsi jurnal umum. Pada praktiknya, jurnal umum memiliki 5 fungsi penting bagi sebuah perusahaan, khususnya perusahaan jasa. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada fungsi historis. Dalam jurnal umum, sebuah transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal ini, jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus.
Dengan kata lain, jurnal umum disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Yang kedua, ada fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, ada fungsi analisis. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besar transaksi. Yang keempat, ada fungsi instruksi. Jurnal umum mempunyai fungsi instruksi dalam proses memasukkan data ke general journal. Proses pencatatan dalam jurnal ini tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debit. Yang terakhir, ada fungsi informatif. Di dalam jurnal umum juga terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Selanjutnya, manfaat jurnal umum. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit bahwa mesti seimbang. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada general journal sesuai pekerjaannya dengan membuat tanda atau referensi. Yang terakhir, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada general journal sesuai nomor perkiraannya dengan membuat tanda atau referensi. Selanjutnya, cara membuat jurnal umum. Untuk bisa membuat jurnal umum dengan baik perlu beberapa langkah berikut ini untuk diterapkan. Yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Yang kedua, kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Yang terakhir, pencatatan jurnal umum. Dan untuk slide selanjutnya, tentang pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Aktivitas mencatat buku besar disebut juga dengan posting. Fungsi dari buku besar dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal. Yang ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Dan yang keempat, ada untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal umum. Selanjutnya ada di macam-macam buku besar. Yang pertama, ada buku besar umum atau general ledger. Yang kedua ada buku besar pembantu. Yang ketiga buku besar kreditor. Yang keempat ada buku besar debitur. Nah, selanjutnya ada di bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama buku besar berbentuk T. Yang kedua buku besar berbentuk skontro. Yang ketiga buku besar berbentuk stafel. Selanjutnya ada pengertian neraca saldo. Neraca saldo ialah suatu buku yang mempunyai isi berupa daftar yang menerangkan kumpulan saldo berasal dari data yang dipunyai oleh setiap rekening dari pihak-pihak terkait. Neraca saldo pada biasanya dikeluarkan pada saat periode terakhir untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Hal ini dikarenakan neraca ini akan menunjukkan kestabilan perekonomian yang didapatkan melalui suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan selama proses pada suatu perusahaan. Selanjutnya fungsi neraca saldo. Neraca saldo yang berfungsi sebagai bahan evaluasi karena menyajikan ringkasan dari buku besar mempunyai fungsi berikut ini. Yang pertama, fungsi persiapan.
Neraca saldo memiliki fungsi untuk mempersiapkan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Yang kedua, fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan itu fungsi utama dari penerapan ilmu akuntansi dalam penyajian data pada perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Setiap data pada rekening akan dibuat catatannya oleh neraca saldo dengan penyajian yang diperingkas. Yang ketiga, fungsi koreksi. Neraca saldo laporan keuangan yang berfungsi sebagai bahan evaluasi sebelum pembuatannya. Hal yang lebih dulu dilakukan yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Inilah yang dimaksud fungsi koreksi dari neraca saldo. Yang keempat, fungsi monitoring. Catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan suatu data pada setiap akun, selain berfungsi sebagai informasi, juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan dalam perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Langkah-langkah penyusunan neraca saldo sebagai berikut ini. Yang pertama, menghitung saldo tiap-tiap akun buku besar, menjumlahkan sisi debit dan kredit dari akun buku besar. Selanjutnya, menentukan saldo tiap-tiap akun. Memindahkan saldo tiap akun buku besar berbentuk stafel sesuai letak debit dan kredit. Yang kedua, menyusun saldo tiap akun buku besar dalam neraca saldo sesuai nomor kode akun dan tingkat likuiditas. Nah, berikut ini adalah contoh prosedur menyusun neraca saldo dalam bentuk stafel atau report form. Nah, dari bagian tersebut dapat diketahui bahwa akun buku besar bentuk stafel atau report form lebih sederhana jika digunakan untuk membuat neraca saldo, karena hanya tinggal mengutip saja. Terdapat sedikit berbeda dengan akun buku besar bentuk skontro atau bentuk akun T yang harus dihitung secara matematis terlebih dahulu sebelum dibuat dalam neraca saldo. Nah, berikut ini adalah siklus akuntansi untuk penyajian neraca saldo dalam bentuk skontro atau account form. Dan untuk slide selanjutnya, di pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Akuntansi sendiri mempunyai prinsip berbasis akrual, maksudnya prinsip pengakuan pendapat pada periode yang sudah diperoleh, bukan pada periode penerimaan kas. Selanjutnya ada fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk menghitung perkiraan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang kedua, pada akhir periode dapat menampilkan akun real atau harta, kewajiban, dan modal, dan akun nominal atau pendapatan dan beban. Dapat diakui karena menunjukkan keadaan yang terjadi dalam satu periode. Dan yang ketiga, menetapkan saldo pencatatan akun buku besar di akhir periode dan dapat menunjukkan perkiraan dari akun real terlebih harta dan kewajiban. Selanjutnya, cara membuat jurnal penyesuaian itu yang pertama, membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, menganalisa masing-masing akun. Yang ketiga, lalu mencari data transaksi yang sudah tercatat tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang keempat, selain itu kamu juga mencari transaksi yang hilang atau belum tercatat tapi sudah terjadi. Nah, yang terakhir, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Dini Lestari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian neraca lajur. Worksheet atau neraca lajur merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Penyusunan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam merekap data sebelum dilakukan penyesuaian. Neraca lajur merupakan komponen yang digunakan untuk memeriksa buku besar setelah mengalami penyesuaian. Pemeriksaan buku besar setelah penyesuaian ini juga dilakukan guna memastikan bahwa saldonya sudah balance. Selanjutnya ada tujuan pembuatan neraca lajur. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Yang keempat, cara membuat neraca lajur. Yang kelima atau yang terakhir,
memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Di bawahnya ada cara membuat neraca lajur dibagi menjadi 5. Yang pertama, membuat format neraca. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, yang terakhir, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Baiklah, itu dia presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.